Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sekaligus kenikmatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sungguh ini adalah kabar gembira yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairuha faqad hurim." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan tersebut untuk berpuasa. Dan pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Dan pada bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terjegah dari kebaikannya, sungguh dia terjegah untuk mendapatkannya. Al-Hafidh Ibni Rajab berkata, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil diperbolehkannya mengucapkan kepada yang lainnya yang berkaitan tentang datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menetapkan awal bulan Ramadan hanya bisa ditetapkan hanya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal, terlihatnya bulan Ramadan, sekalipun yang melihatnya hanya satu orang yang adil, dan ini adalah pendapat yang rajih berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Tara an-nasu hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi." Orang-orang sedang mengamati hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa bersama beliau. Cara yang kedua yaitu dengan ikmalu Sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan bulan tersebut menjadi 30 hari apabila hilal tidak kelihatan dikarenakan mendung ataupun yang lainnya. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban salasina yauman." Berpuasalah kalian karena sebab melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena sebab melihat hilal. Dan apabila hilal tidak kelihatan dikarenakan mendung ataupun yang lainnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari kedua dalil tersebut, kita mengetahui bersama bahwa syariat hanya menggunakan dua cara yang pasti untuk menetapkan awal dan akhirnya bulan Ramadan, karena kedua hal tersebut lebih mudah dan lebih meyakinkan. Nah, persoalannya sekarang, bolehkah kita menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan dengan ilmu hisab, yaitu dengan perhitungan matematis dan astronomis untuk menetapkan posisi awal bulan Hijriyah? Apabila kita mencermati hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan keterangan para ulama, niscaya kita akan dapati bahwa penetapan awal dan akhir bulan Ramadan dengan ilmu hisab adalah pendapat yang lemah. Berikut dalil yang mendukungnya. Yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang di antara kalian hadir melihat pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Syahida di dalam ayat ini bermakna melihat, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Yang kedua yaitu dengan dalil hadis. Banyak sekali hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk melihat hilal dan menyempurnakan bulan Syawal atau bulan Ramadan menjadi 30 hari.
Berdasarkan dengan hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fasumu salasina yawman." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya, maka berhari rayalah, dan apabila hilal tidak kelihatan, maka sempurnakan puasa menjadi 30 hari. Dalil yang ketiga yaitu dengan dalil ijma'ul ulama. Bahkan ulama bersepakat tidak dibolehkannya menentukan hal ini dengan ilmu hisab. Dinukil sejumlah ulama seperti Al-Jahas dalam kitabnya Ahkamul Quran, Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, dan Al-Baji dalam kitabnya Muntaqa Syarah Muwatta. Dan ulama tidak bakal sepakat di atas kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami' ummati 'ala dhalalah." Sungguh umatku tidak bakal bersepakat di atas kesesatan. Dalil yang keempat yang menunjukkan tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab yaitu apabila kita cermati bahwa ru'yah itu lebih mudah daripada hisab, dan ru'yah juga dapat membawa kebersamaan dan persatuan kaum muslimin, dan kebersamaan persatuan kaum muslimin itu adalah salah satu tujuan Allah mensyariatkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 3, "Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun." Hari puasa adalah ketika kalian semua berpuasa, dan hari raya adalah ketika kalian semua berhari raya, dan Idul Adha ketika kalian semua beridul adha. Syekh Albani mengomentari hadis ini dalam kitabnya As-Sahihah jilid 1 halaman 444. Inilah yang sesuai dengan syariat yang mulia ini. Yang bertujuan mempersatukan barisan kaum muslimin dan mencegah dari perpecahan. Sungguh syariat tidak mengambil pendapat pribadi dalam masalah ibadah jamaiyah seperti puasa, hari raya, dan sholat jamaah. Apabila ada yang berkata, bolehkah menetapkan, kenapa hisab dibolehkan untuk menetapkan waktu sholat dan tidak dibolehkan untuk menetapkan awal puasa? Al-Imam Al-Qarrafi menerangkan dalam kitabnya Al-Furuq bahwa Allah membedakan antara puasa dan sholat. Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebab wajibnya sholat duhur. Begitu pula dengan sholat-sholat yang lainnya. Barang siapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apapun, maka dia terkait dengan hukumnya. Dan berbeda halnya dengan puasa. Syariat tidak menggantungkan dengan hisab, akan tetapi menggantungkan di antara dua cara tersebut, yaitu ikmalu sya'ban atau ru'yatul hilal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling dermawan.